Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang konsep dasar psikologi, yaitu sensasi. Sensasi adalah tahapan awal seorang manusia dalam menerima informasi. Kata sensasi berasal dari kata Latin yaitu sensatus, yang berarti dianugerahi dengan indera atau intelek. Secara lebih umum, sensasi bisa diartikan sebagai sebuah aspek kesadaran yang sangat sederhana sebagai hasil dari indera kita, seperti panas, warna, aroma, rasa, dan lain sebagainya. Menurut beberapa pendapat, sensasi lebih berkaitan dengan suatu yang berhubungan dengan perasaan, namun bukan merupakan emosi. Sensasi sering digunakan sebagai sinonim dari kesan indrawi. Misalnya, sensasi menyentuh permukaan meja yang kasar, sensasi mencium aroma makanan, dan lain-lain. Tentu hal ini berbeda dengan persepsi yang terkadang salah diartikan sama dengan sensasi. Jenis-jenis sensasi. 1. Sensasi penglihatan. Salah satu alat indera kita adalah mata yang menerima stimulus berupa cahaya. Melalui penglihatan, seorang manusia bisa mendapatkan sensasi melihat keindahan pemandangan di sekitarnya, atau sebaliknya melihat keburukan-keburukan di lingkungannya. 2. Sensasi pendengaran. Stimulus lain yang ada di lingkungan adalah suara yang diterima oleh indera pendengaran, yaitu telinga. Telinga kita berfungsi untuk mendengarkan suara manusia, hewan, atau suara-suara lain di sekitar kita, yang kemudian akan diteruskan saraf ke otak. Melalui proses ini, kita bisa mengalami sensasi suara berupa senandung lagu, musik, dan lain-lain. 3. Sensasi peraba. Kulit merupakan indera manusia yang terluas dan paling luar. Selain melindungi organ dalam tubuh dari lingkungan luar, kulit juga berfungsi sebagai indera peraba. Melalui kulit, kita bisa mendapatkan sensasi lembut atau kasarnya suatu permukaan benda, hingga merasakan sensasi rasa sakit saat kulit terluka benda tajam. 4. Sensasi pengecap. Sensasi selanjutnya yang bisa kita rasakan adalah sensasi rasa lezatnya makanan buatan ibu, hingga sensasi pahitnya minuman obat. Sensasi ini dapat dirasakan akibat adanya reseptor di indera pengecap, yaitu lidah kita. Setiap makanan atau minuman, bahkan zat lainnya yang masuk ke dalam mulut akan bersentuhan dengan lidah kita yang akan direspon dengan sensasi rasa yang berbeda-beda. Terakhir, sensasi penciuman. Sensasi penciuman yang didapatkan oleh alat penciuman kita, yaitu hidung. Melalui alat indera ini, kita bisa merasakan sensasi wangi atau bau yang tidak sedap. Kita pun bisa mencium aroma lezat masak. Proses terjadinya sensasi. 1. Penerimaan stimulus, yaitu proses fisik yang terjadi. Di proses ini, stimulus akan diterima oleh alat indera yang bertugas. Misalnya, stimulus berupa suara akan diterima oleh telinga. Stimulus berupa suhu dingin diterima oleh kulit, dan seterusnya. Proses fisiologis, di mana stimulus yang diterima oleh panca indera akan diterima oleh saraf sensoris dan dilanjutkan ke otak. Proses psikologis, yaitu berlangsungnya pemrosesan stimulus di otak yang membuat individu tersebut bisa menyadari apa yang diterima oleh panca inderanya. Yang keempat, ada faktor yang mempengaruhi proses sensasi. Dalam proses sensasi ada dua faktor, yaitu yang pertama ada faktor eksternal. Faktor ini biasanya mempengaruhi signifikan stimulus untuk diterima oleh syaraf dan otak, serta apakah sensasi yang dirasakan menjadi dekat atau tidak. Dan yang kedua, ada faktor internal. Faktor ini lebih kepada fungsi alat indera itu sendiri. Dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.